Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Leni Oktorina, MKes AIVOKA. Saya dokter fisiologi dari Fakultas Kedokteran Unpas yang akan memberikan kuliah tentang anatomi jantung. Adapun materi ajar untuk kuliah saat hari ini, kita akan membahas konsep dasar anatomi jantung yang terdiri dari letak jantung, perikardium, anatomi dan histologi lapisan jantung, ruang jantung, pembuluh darah, dan susunan anatomi internal. Kemudian kita akan membahas katup jantung, jaringan penghubung, yaitu fibroskeleton jantung, kemudian sistem peredaran darah jantung, inervasi jantung, dan juga kita akan membahas anatomi dan sirkulasi jantung, mulai dari masa embrio, fetus, dan neonatus. Kemudian kita akan membahas perubahan anatomi jantung dalam kehamilan dan nifas. Baik, sebelum kita masuk ke materi anatomi, saya akan memberikan adik-adik sebuah kasus. Kasusnya dari anamnesis, seorang laki-laki usia 60 tahun mengeluh sesak jika berjalan jauh atau aktivitas berat lainnya. Keluhan dirasakan sejak 3 tahun yang lalu. Keluhan semakin lama semakin berat. Pasien menderita darah tinggi selama 25 tahun dan tidak terkontrol. Dari pemeriksaan fisik didapatkan palpasi ictus cordis pada linea axillaris anterior ICS 5. Jadi ictus cordisnya, detak jantung yang kuatnya itu terabanya di garis axillaris anterior di ICS 5. ICS 5-nya di sini ya. Nah, kemudian dari hasil ronsennya seperti pada gambar, kemudian pertanyaannya, dari analisis dan pemeriksaan fisik, apakah diagnosa dari pasien ini? Nah, untuk kita tahu jantung pasien kita ini normal atau tidak, maka kita harus tahu dulu bagaimana jantung normal pada seorang manusia. Nah, kita bisa melihat untuk jantung itu dia terletak di ruang atau di rongga mediastinum, di rongga dada. Jadi ini ada disebut ruang mediastinum. Ini jantungnya ya, dia berada di mediastinum. Ini adalah area mediastinum. Mediastinum itu terbagi dua, dari superior ke inferior itu dia dibagi dua, yaitu mediastinum superior, ini mediastinum superior, ini mediastinum superior, kemudian mediastinum inferior, ini mediastinum inferior. Jantung itu terletak di mana? Jantung itu dia terletak di mediastinum inferior. Kemudian mediastinum itu juga dibagi juga dari depan ke belakang, dari anterior ke posterior. Ini adalah mediastinum anterior, ini adalah mediastinum media, kemudian ini adalah mediastinum posterior. Dari sini sampai ke belakang ini mediastinum posterior. Kemudian apa sih fungsi jantung? Fungsi jantung itu dia merupakan organ yang memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kita akan melihat batas proyeksi jantung ke dinding dada. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah jantung kita ya, ini jantung. Kemudian kita akan lihat batas-batas ini, batas kanannya, batas kirinya, ketika diproyeksikan ke dinding dada. Sekarang kita lihat batas kanan. Ini batas kanannya ya, ini batas kanan jantung. Kemudian batas atasnya di mana? Batas atasnya itu di ICS 2 garis parasternal. Apa itu ICS? ICS itu adalah intercostal space. Intercostal, jadi ini costa itu rusuk ya, costa, ini costa, ini costa. Jadi intercosta itu adalah ini intercosta namanya, space itu ruang, berarti ruang di antara costa. Apa itu garis parasternal? Ini ada sternum, ini adalah tulang sternum. Kalau di tengah sternum ini disebutnya midsternal, kalau di pinggiran sternum ini disebutnya parasternal. Nah, di sini kita lihat ini CS berapa sih? Ini CS1, ini CS2. Ini CS2 ya, dia tepat di garis parasternal. Ini untuk batas atas dari jantung kanan. Nah, sekarang kita lihat batas bawahnya. Ini batas bawahnya ke sini ya, dia melengkung seperti ini. Untuk batas bawahnya di ICS4, ini CS2, ICS3, ICS4. Batas bawahnya itu di ICS4 tetap dan juga di garis parasternal kanan. Ini batas kanannya. Kemudian kita lihat batas kiri jantung. Ini jantung kita seperti ini ya, jadi di bawahnya itu besar, tapi ke atas itu dia mengecil seperti ini. Jadi dia berbentuk piramida terbalik. Nah, kemudian ini kita lihat batas kiri atas. Dia lebih dekat ke sini ya.
dia berada di CS2. Ini sama ya, CS2, ini CS2. Kemudian dia di garis parasternal kiri. Ini garis parasternal disebutnya, garis parasternal kiri. Sekarang kita lihat batas bawah. Batas bawahnya dia melengkung seperti ini batas bawahnya. Ini daerah ini disebut juga daerah ini atau titik warna apa ini? Warna biru muda ini, warna ungu. Ini disebut daerah apex atau disebut ictus cordis. Di sini ya, apex atau ictus cordis. Nah, ictus cordis ini dia berada di mana? Dia berada di ICS 5. Ini ICS 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di ICS 5. Kemudian di garis mana? Garis mid clavicularis kiri. Ini clavikula. Ini paling atas ini clavikula. Nah, di tengah-tengahnya ini disebutnya garis mid clavicularis. Jadi yang ini tengah-tengahnya sejajar ke sini, ini disebut garis mid clavicularis. Nah, jadi untuk batas bawah kiri dia berada pada garis mid clavicularis kiri di ICS 5. Nah, nanti adik-adik mungkin akan mengenal juga garis-garis lain. Ini ketiak. Ketiak itu kalau dalam bahasa kedokteran itu disebutnya aksila. Nah, untuk garis yang bagian depan ini, garis dari bagian depan dari ketiak ke bawah, kalau kita tarik ke bawah, ini disebutnya garis aksilaris anterior. Nanti kalau kita dari punggung dari belakang, anggap ini punggung belakangnya ya, anggap sini punggung belakangnya. Nanti kan ada di belakang juga tuh, ini ketiak kita bagian belakang. Nah, untuk garisnya ini disebutnya garis aksilaris posterior. Nah, nanti di bagian tengah-tengah ketiak, itu bisa ditarik garis ke bawah, itu namanya garis mid aksilaris. Nah, ini garis aksilaris anterior, nanti di tengah-tengahnya ada garis mid aksilaris, nanti di bagian belakang sejajar dengan lekukan tangan itu disebutnya garis aksilaris posterior. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke kasus kita. Pada pasien kita itu, ictus cordisnya pada linea aksilaris anterior ICS 5. Dia di ICS 5 ya. Oh, sorry. Kayaknya nanti saya perbaiki soalnya ya. Ini nampaknya dia bukan di ICS 5. Lebih rendah lagi. ICS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ICS 7 ya. Ini dia di ICS 7. Nanti soalnya diralat ya. Jadi pasiennya itu ictus cordisnya di ICS 7. ICS 7 dia di linea aksilaris anterior. Nah, apakah pasien kita ini normal atau tidak? Jadi tadi kita sudah mendapatkan kalau dari tadi untuk batasnya itu di ICS 5 ya. ICS 1, 2, 3, ICS 1, 2, 3, 4, 5. Idealnya kan ya di sini ya ICS 5. Nah, kalau pasien kita dia di ICS 7. Kemudian normalnya juga adalah dia sejajar garis mid clavicula. Segini ya. Tapi pasien kita dia sejajar garis aksilaris anterior. Nah, menurut adik-adik bagaimana pertanyaannya? Apakah pasien kita ini jantungnya ukurannya normal atau tidak? Kemudian kira-kira apa diagnosanya? Nanti saya tanyakan ya. Sekarang kita masuk ke lapisan jantung. Kita masuk ke lapisan jantung. Nah, jantung kita ini dia terdiri dari beberapa lapisan. Jadi ada yang disebut dengan lapisan endokardium. Lapisan endokardium ini adalah lapisan jantung paling dalam. Ini lapisan jantung terdalam, ini endokardium. Ini juga endokardium. Ini lapisan endokardium ya. Nah, endokardium ini terdiri dari endotel, sel-sel endotel dan jaringan ikat. Kemudian ada lapisan miokardium. Mio itu otot, kardium itu jantung. Jadi miokardium itu adalah lapisan otot jantung. Ini miokardium, ini juga miokardium. Ini kardiumnya ya. Nah, kemudian ada lapisan perikardium. Nah, lapisan perikardium ini dia ada beberapa macam, ada dua macam ya. Ada perikardium serosa dan ada perikardium fibrosa. Perikardium serosa ini dia terdiri dari dua, ada perikardium parietal dan visceral. Nah, ini adalah lapisan perikardium. Ini lapisan perikardium yang warna pink muda ini ya, warna pink muda ini
Ini adalah lapisan perikardium. Ini perikardium visceral. Visceral itu dia melekat ke organ. Jadi adik-adik nanti ingat, visceral dia selalu melekatnya ke organ. Ini perikardium visceral, terus ini adalah perikardium parietal. Perikardium parietal dia melekat ke lebih ke ini ya, ke dinding dada ya. Kemudian ada perikardium fibrosa. Perikardium fibrosa ini dia keras. Dia keras, fungsinya itu untuk menstabilkan jantung dan membantu mencegah dilatasi jantung yang berlebihan. Nah, ini yang warna biru muda yang di luar ini adalah perikardium fibrosa. Ini perikardium fibrosa ya, dia lebih keras. Nah, kemudian ada juga di antara perikardium serosa ini, yang visceral dan parietal ini, ada ruangan. Ruangan ini disebutnya pericardium space, pericardial space atau pericardial cavity, sama aja ya. Nah, ruangan ini dia berisi cairan. Berisi cairan, cairannya itu dihasilkan oleh pericardium serosa. Serosa ini, kalau serosa dia bisa menghasilkan cairan serosa ya. Nah, keluar cairannya ke sini. Tujuannya apa? Ada cairan ini untuk mengurangi gesekan jantung dengan dinding dada. Lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas histologi otot jantung. Otot jantung tadi disebutkan nama lain dari otot jantung itu adalah miokardium. Apa sih ciri-ciri histologi dari miokardium? Pertama, miokardium itu dia memiliki satu inti. Ini satu sel, ini satu sel ya, ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Dia memiliki satu inti. Jadi satu sel itu dia memiliki satu inti. Dan intinya di tengah. Kemudian dia memiliki lurik. Lurik itu ini nih. Ini lurik-lurik garis-garis kecil-kecil ini. Garis-garis halus ini. Dia memiliki lurik. Kemudian dia bercabang. Jadi sel jantung itu bercabang. Lihat nih. Ini ada cabang-cabangnya ya. Bisa bercabang selnya. Kemudian dia bentuknya memanjang dan letaknya sejajar. Jadi kita lihat nih. Ini sel otot jantung nih. Atau ini kayaknya. Ini dia memanjang dan bercabang. Dan letaknya juga sejajar antara satu sel dengan sel lain. Nah, antar sel itu dia memiliki intercalated disc. Ini intercalated disc ini yang warna coklat ini nih. Ini disebut juga dengan gap junction. Jadi intercalated disc itu adalah batas yang menghubungkan antara satu sel dengan sel lainnya. Ini satu sel, ini sel. Jadi batas antara sel itu disebutnya intercalated disc ya. Nah, ini merupakan portal utama untuk komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel jantung. Nanti komunikasi sel ini penting untuk kaitannya dengan koordinasi kontraksi otot jantung. Nah, untuk otot jantung ini dia berkontraksinya secara involuntar atau tidak sadar. Tidak sadar ya. Jadi kalaupun kita mau tidur, kita pingsan, otot jantung kita itu tetap bekerja. Dia bekerjanya secara tidak sadar atau secara otonom. Terus dia kontraksinya kuat dan dia berirama. Ada irama ya dari jantung kita tuh. Ada irama dari kontraksi itu. Jadi dia kalau dia tidak teratur kontraksinya, maka itu bisa menimbulkan kelainan atau gangguan jantung. Nah, sekarang kita masuk ke materi ruang jantung, pembuluh darah, dan susunan anatomi internal. Untuk susunan anatomi internal ini saya ambil secara general aja ya. Tahun lalu saya mempunyai spesifik. Tapi sekarang saya ambil secara general aja. Nah, untuk ruang jantung, jantung itu memiliki 4 ruang. Ada ventricle, ini ventricle, ini ventricle, dan ada atrium. Ini ada atrium, ada atrium. Ventricle itu ada 2. Ini ventricle kiri, ini ventricle kanan. Kemudian untuk atrium juga ada 2. Ini atrium kanan, ini atrium kiri. Nah, kemudian juga ada arteri-arteri dan vena berkaitan dengan jantung. Untuk definisi, arteri itu adalah yang keluar dari jantung. Sementara vena adalah, arteri itu adalah pembuluh darah yang aliran darahnya keluar dari jantung, dan vena itu adalah pembuluh darah yang alirannya itu kembali ke jantung. Itu kita secara definisi dulu ya, biar kita nggak bingung. Nah, sekarang kita ngelihat arteri di jantung. Jadi yang pertama itu adalah ini dari jantung kiri nanti akan keluar ke sini. Ini adalah aorta. Aorta ini adalah arteri paling besar.
Nanti dia akan mempercabangkan beberapa arteri dari sini ya. Jadi ini adalah aorta. Ini disebutnya lengkung aorta ya. Ini lengkung aorta. Ini aorta ascendent, as itu dia mengarah ke atas. Terus nanti dia melengkung ke bawah. Yang ke bawah ini aorta descendent. Nah, kemudian apalagi arteri yang keluar dari jantung? Ini ventrikel kanan akan keluar arteri pulmonaris. Loh, kok arteri pulmonaris warnanya biru sih? Kan biasanya arteri itu merah. Nah, secara definisi arteri tadi adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Ventrikel kanan ini dia mengeluarkan darah-darah yang berasal dari seluruh tubuh yang miskin oksigen atau kandungan oksigennya lebih rendah sehingga warnanya biru ya. Jadi dia akan membawa darah ini ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksidanya dan mengambil oksigen. Makanya arteri pulmonaris berwarna biru. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian kita akan berbicara vena. Nah, vena di jantung, vena seperti yang tadi kita sampaikan, vena adalah darah yang kembali ke jantung. Ini ada vena cava inferior. Inferior itu bawah ya, inferior bawah, superior atas. Ini vena cava inferior, dia membawa darah dari bagian bawah tubuh kembali ke atrium kanan. Ini ada vena cava superior. Superior itu dari atas ya. Dia membawa darah dari daerah kepala dan leher, dari daerah bagian atas jantung. Masuk ke vena cava superior, nanti akan masuk ke atrium kanan. Kemudian ada vena apa lagi sih? Kemudian ada vena pulmonalis. Ini vena pulmonalis. Dia ke sini nanti masuknya dia, vena pulmonalis nanti dia masuknya ke atrium kiri. Ini vena pulmonalis. Dia ada di kanan dan di kiri. Nanti darahnya akan masuk ke atrium kiri. Kenapa sih venanya warnanya merah? Karena vena pulmonalis ini adalah vena yang darahnya berasal dari paru-paru. Jadi dia kaya akan oksigen, sehingga warnanya merah. Dia masuk ke atrium kiri, kemudian ventrikel kiri. Nah, sambil kita ini ya, sambil kita belajar ruang jantung, kita akan membahas salah satunya itu adalah ligamentum arteriosus. Ligamentum arteriosus ini adalah suatu ligamen yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Ini ada ligamentum pulmonalis. Kemudian nanti ini ada chordae tendineae. Chordae tendineae ini menghubungkan katup dengan otot papilaris. Ini namanya musculus papillaris, ini chordae tendineae, dan ini adalah katup. Ini katup arterioventricular. Kalau di sebelah kiri, katup ini mitral ya, ini mitral, ini tricuspid. Untuk katup nanti kita akan bahas lagi di slide selanjutnya. Bagaimana aliran darah di jantung? Nah, aliran darah itu akan masuk ke jantung dari vena cava inferior, dari vena cava superior, nanti dari atas dan dari bawah dia akan masuk ke atrium kanan. Ini darahnya miskin oksigen dan banyak karbon dioksida karena dia berasal dari tubuh ya. Dia membawa oksigen, dia membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh hasil dari pembentukan energi. Kemudian darah dari atrium kanan ini akan masuk ke ventrikel kanan. Nanti ini akan berkontraksi, maka darahnya akan keluar dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis. Kenapa disebut arteri pulmonalis? Karena dia akan membawa darah ke paru-paru. Paru-paru kita kan sebelah jantung ya, ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian darah itu nanti akan dioksigenasi oleh paru-paru. Akan dioksigenasi oleh paru-paru, karbon dioksidanya di atas, kemudian oksigen diikat oleh hemoglobin. Nah, nanti dari paru-paru, darah itu akan masuk lagi melalui vena pulmonalis. Kan paru-paru kita ada dua ya, ini di kiri, ini di kanan. Masuklah darah dari paru-paru ke atrium kiri. Masuk darah yang kayak oksigen ke atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel kiri, kemudian dari ventrikel kiri akan dipompa keluar ke aorta. Kemudian dari aorta diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk ini ya, masih sama ya, ruang jantung, susunan anatomi eksternal dan internalnya. Nah, tadi untuk ruang-ruang jantung kita udah, aorta kita juga sudah ya. Nah, untuk katup, ini ada dua katup ya, ini ada katup
atrioventrikular, ini katup semilunar. Ini katup semilunar, ini semilunar juga. Nah, kemudian ada septum interventrikular. Ini septum interventrikular. Kemudian ini ada chordae tendineae, ini ada musculus papillaris. Nah, sekarang kita akan membahas katup-katup jantung. Nah, katup jantung itu totalnya ada 4. Ada 2 katup atrioventrikular, atrio itu atrium, ventrikular itu ventricle. Ada 2 ya, satu di kanan, satu di kiri, satu di kiri. Yang di kanan ini disebutnya katup trikuspid. Kenapa disebutnya trikuspid? Karena dia memiliki 3 kuspid. Ada 3 kuspidnya ini. Nah, kalau untuk di ventricle kiri disebutnya mitral atau bikuspid. Kenapa dia disebut bikuspid? Karena kuspidnya ada 2. Di sini kuspidnya ada 2, di sini kuspidnya ada 3. Nah, kemudian ada juga katup semilunar. Dia disebut semilunar karena dia berbentuk bulan sabit ya, berbentuk bulan sabit. Ada katup pulmonal. Ini katup pulmonal. Ini satu lagi nih, kelihatannya agak sedikit. Ini katup aorta. Katup aorta ya. Nah, ini untuk ventricle kanan, dia disebutnya trikuspid karena dia memiliki 3 kuspid. 1, 2, 3. Ini yang ke kiri, dia disebutnya bikuspid atau mitral karena dia memiliki 2 kuspid. Ini kuspid 1, ini kuspid 2. Ini adalah katup semilunar. Katup semilunar itu ada yang aortik, ada yang pulmonari ya. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk katup mitral ini, katup mitral dia memisahkan atrium kiri dengan ventricle kiri. Untuk katup trikuspid dia memisahkan atau membatasi atrium kanan dengan ventricle kanan. Sementara untuk katup aorta untuk membatasi ventricle kiri dengan aorta, dan untuk katup pulmonal dia membatasi ventricle kanan dengan arteri pulmonalis. Nah, sekarang kita membahas katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular adalah katup antara atrium dan ventricle. Kenapa katup ini ada? Tujuannya setelah darah masuk dari atrium ke ventricle, ketika ventricle ini berkontraksi, kan jadinya ventricle ini jadi penuh berisi darah ya, penuh berisi darah. Ketika ventricle ini berkontraksi, dia akan mengecil. Jadi mencegah supaya darah itu nggak balik lagi ke atrium, tapi keluar ke aorta atau keluar ke arteri pulmonalis. Jadi tujuannya katup ini biar darah nggak balik lagi ke atrium. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Nanti kita akan lihat ya. Jadi katup ini katup kuspid-kuspidnya, dia akan terhubung dengan chordae tendineae ke musculus papillaris. Kita akan bahas gimana cara kerjanya. Ini yang mitral di kiri, ini yang trikuspid di kanan. Ini nampak dari posterior ya, dari belakang. To the actual AV valve and their function, the papillary muscles and chordae tendineae prevent prolapsing of these AV valves during systolic contraction. Now, what does that mean? All right, well, let's take a look at a schematic. So here we have the atrium above, and there's the ventricle below. There we have one of the cusps of this AV valve, and then there's the chordae tendineae attached to the papillary muscles, just like our previous illustration. Now what happens is, during diastole, blood pumps from the atrium, shing, all the way down to the ventricle. Then during systole, it switches. Now the ventricles are going to contract and want blood to pump from the ventricle out through the semilunar valves. So we have to make sure that blood is not going to go from ventricle to atrium. So as blood is pumped and it reaches this area where the valve is, it shuts those valves. Then notice the papillary muscles attached by the chordae tendineae to those cusps prevent those valves from prolapsing back up into the atrium and blood to flow out. That's a function of these AV valves, okay? There we have them contracting, keeping those valves down. Now the sound, whenever this happens, bam. So whenever those AV valves slap shut, they make a sound. It's the first sound in the lub-dub. Remember people talk about the sound that heart valves make, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Well, the lub sound is what we call the first heart sound, or S1 for sound 1.
and that is the closing of the atrioventricular valves. These valves, the two AV valves, are the tricuspid because this is a coronal, an axial section through the heart. We've removed the atria, right and left atrium, and the main body of the aortic arch and the pulmonary trunk. So on the right-hand side, there's our 2 and 3 cusps. Okay, there's anterior, posterior, right, and left, and so that yellow circle surrounds. Nah, jadi untuk penjelasan tadi, kita lihat videonya ya. Bagaimana sih mekanismenya katup ini akan menutup? Jadi tadinya darah itu kan dari atrium, dia akan masuk ke ventricle. Nah, ketika dia masuk ke ventricle, ini ventricle kan jadi penuh. Jadinya karena tekanan darah di ventricle, dia akan mendorong ini ke atas. Katupnya jadi terdorong ke atas karena tekanan dari darah di ventricle. Nah, jadi menutup dia. Jadi ini kan darahnya jadi penuh, jadi ini dia jadi menutup. Nah, kalau ini darahnya semakin banyak di ventricle, itu kan bisa katupnya itu jadi ke atas ya. Tapi katup itu dia tidak prolaps ke arah atrium karena ditahan oleh chorda tendineae dan musculus papillaris. Makanya dia tidak ini tertutup, tidak prolaps ke arah atrium. Kemudian menutupnya katup atrioventricular ini, dia akan menimbulkan bunyi dup, lup, dup gitu. Jadi bunyi ketika menutupnya katup atrioventricular ini akan terdengar bunyi, dan bunyi ini disebutnya S1 ya, S1, suara bunyi jantung pertama. Kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan berbicara katup semilunar. Jadi katup semilunar ini dia mencegah darah balik dari arteri pulmonalis atau aorta ke ventricle. Jadi ketika kan ventricle itu berkontraksi, darah kan dikeluarkan ya ke arteri pulmonalis atau aorta. All right, so our semilunar valves are the ones that are the pulmonary valve, and then there's pulmonary valve, and then the aortic valve, which is right there. So the function of these valves is also to prevent backflow. So let's show this picture. So there we've got our ventricle below, and there we have the pulmonary trunk or aorta above, because right ventricle pumps blood to the pulmonary trunk, left ventricle pumps blood through the aorta. And so the arrows are going to go in an opposite direction through that semilunar valve, because now during systolic contraction or systole, the ventricle contracts and pumps blood up. So here we're going to take the left ventricle, and there's it down below in the aorta above. So when blood is pumped, it goes woo right through those valves, and we want it to right into the aorta. Hallelujah! But once it goes up into that aortic arch, just it comes to the top, and then you have blood flow that then backflows when the left ventricle relaxes, and then that blood forces those valves shut, and that's how we get the closing of that semilunar valve. Now the sound. So what happens when this thing closes, it makes a slap shut as well. And so the second sound, lub dub, is this S2 or second heart sound. So in listening, shall we? All right, so our semilunar valves are the ones that are the pulmonary valve. Nah, sekarang untuk katup semilunar ini, videonya bisa dibuka ya. Untuk penjelasannya katup semilunar tadi, mungkin saya akan memberikan gambaran ini. Anggap dinding ini, kertas ini, anggap dinding arteri pulmonalis atau dinding dari dinding arteri pulmonalis atau aorta. Nah, ini satu aja ya, ini satu katup semilunar. Jadi dia berbentuknya seperti ini. Kelihatannya. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi dia kayak gini. Jadi ada ruangan di sini. Jadi ada ruangan di tangan. Terus dia ada 3 tuh, di sebelah sini juga, sebelah sini juga. Jadi ketika darah keluar tekanan dari ventricle tinggi, kan dia jadi kedorong. Jadi dia jadi kedorong, kan tadinya dia berbentuk kayak mangkok gitu. Ketika ada tekanan darah yang keluar dari ventricle, dia jadi terdorong. Isinya jadi kosong ya, jadi nggak ada isi. Yang tadinya dia berbentuk mangkok. Nah, ketika darah itu sudah didorong keluar ke arteri atau aorta, jadinya kan darah itu pengen balik. Jadinya dia pengen balik.
Nah, ketika dia pengen balik, ini jadinya ruangan yang ada antara dinding dan katup itu jadi terisi air, jadi terisi darah. Dia terisi darah, karena dia terisi darah, dia jadi menampung air seperti ini. Jadi sama kayak video tadi ya. Jadi dia berisi darah sehingga dia jadi menutup. Kita akan lihat lagi gambarnya, mudah-mudahan ada. Kemudian sekarang kita akan membahas asal vaskularisasi arteri jantung. Nah, jantung itu dia kan ada terdiri dari endokardium, ada miokardium, dan juga ada jaring-jaringan di bawah endokardium itu disebutnya subendokardium ya. Nah, untuk endokardium, lapisan paling dalam dari jantung, dan jaringan di bawahnya, yaitu jaringan subendokardium, dia itu mendapatkan oksigen dan nutrisi secara difusi. Bisa difusi langsung dari darah di atrium dari ventrikel ke sel-sel di endokardium. Dan bisa juga dari mikrovaskular, mikro itu kecil, vaskular itu pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kecil langsung dari darah di ruang jantung. Nah, untuk vaskularisasi otot-otot jantung dan juga daerah epikardium, itu dia berasal dari arteri koronaris. Berasal dari arteri koronaris. Ini disebutnya arteri koronaris ya. Ini arteri koronaris kanan, ini arteri koronaris kiri. Kedua pembuluh darah ini dia akan memperdarahi miokardium, otot-otot jantung, dan juga epikardium. Epikardium itu perikardium visceral, jadi perikardium yang nempel pas ke jantungnya. Nah, dari mana sumbernya? Ini dia berasal dari aorta. Dari sini ya, ini adalah aorta. Dari sinilah percabangan pertama dari arteri koronaris. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat untuk asal vaskularisasi arteri jantung itu. Jadi tadi kan kita melihat katup aorta itu dia merupakan katup semilunar ya, dia berbentuk bulan sabit. Nah, di dalamnya itu ini ada kuspit, ada 3 ya, di semilunar itu dia ada 3. Ini kalau kita melihat dari anterior, dari depan, ini ada yang kanan, kuspit kanan, ini kuspit kiri, ini kuspit belakang. Nah, di kuspit kanan ini namanya lekukan di sini tuh disebut daerah sinus ya. Ini sinus kanan, ini sinus aorta kanan, sinus aorta kiri. Sinus itu apa sih? Sinus itu merupakan ruangan berongga. Jadi ini dindingnya, terus ini kuspitnya ini dia jadi membentuk ruangan. Antara dinding dan kuspit ini dia membentuk ruangan. Ini kuspit kanan, kuspit kiri. Jadi ini disebut sinus kanan, ini sinus kiri. Nah, kemudian di kuspit kanan itu dia ada lubang untuk keluarnya pembuluh darah arteri koronaris kanan. Kemudian di kuspit kiri ini atau di sinus aorta kiri ini ada keluar arteri koronaris kiri. Ini ya. Nah, ketika darah keluar, ini kan kedorong darah keluar, ini ketutup ya, kuspitnya dia menutup. Nanti ketika darah balik lagi, ini akan terbuka. Kenapa dia terbuka? Karena dia terisi darah. Jadinya dia jadi terbuka. Jadinya menutuplah katup ini. Kemudian darah akan mengisi masuk ke arteri koronaris kanan dan arteri koronaris kiri. Baiklah, kita akan membahas daerah apa sih yang diperdarahi oleh masing-masing arteri koroner. Nah, sekarang kita lihat arteri koroner kanan. Dia itu akan memperdarahi SA node. Ini SA node ya, ini arteri koroner kanan. Nanti dia kan ada cabang-cabang ke atas. Ini mungkin karena gambaran di atas aja jadi nampak sedikit. Jadi ini banyak percabangan ke sini, maka dia juga memperdarahi SA node. Dia juga akan memperdarahi AV node. Nah, kita ngelihat di sini, ini cabang yang kanan itu ya. Ini cabang yang kanan, ini adalah AV node. Kita bisa lihat yang kanan itu dia juga memperdarahi AV node. Ini nampak dari lateral ya, nampak dari from left side. Jadi ini nampak dari kiri. Kan kalau kita melihat dari anterior, yang kanan itu di sebelah kiri ya. Tapi kan ini penampakan dari arah kiri, jadi arteri koronaris kanannya jadi di sebelah sini nih. Nah, kemudian atrium kanan. Ini adalah daerah atrium kanan. Jadi dia memperdarahi daerah atrium kanan. Kemudian dia memperdarahi sebagian besar ventrikel kanan. Ini adalah daerah ventrikel kanan.
Di daerah ventrikel kanan. Sebagian besarnya diperdarahi oleh arteri koronaris kanan. Kemudian sebagian ventrikel kiri terutama permukaan diafragmatik. Nah, kita lihat ya. Ini permukaan diafragmatic surface. Ini permukaan diafragma, ini adalah ventrikel kiri. Nah, sebagian dari ventrikel kiri yang dekat ke arah diafragma itu juga mendapat perdarahan dari arteri koronaris kanan. Kalau di sini gambarnya gimana ya? Apex jantung. Jantung itu kan dibentuk terutama dari kiri ya. Nah, ini juga didapat sedikit perdarahan dari sini. Gak jelas kelihatannya. Oke, sekarang sebagian ventrikel kiri, kemudian septum interventricularis. Septum interventricularis itu kan septum antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri ya. Ini daerah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi dia juga mendapat darah dari percabangan dari arteri koronaris kanan. Sekarang kita membahas arteri koronaris kiri. Dia itu memperdarahi SA node. Ini SA node. Ventrikel yang kiri ini dia nanti kan ada percabangan-cabangannya juga ke belakang ya. Nah, ketika ini percabangannya ke belakang, dia juga ke atrium kanan. Jadi dia juga memperdarahi SA node. Dia juga memperdarahi AV node. Ini AV node-nya dapat juga dari lekukan belakang dari arteri koronaris kiri. Kemudian dia memperdarahi atrium kiri. Ini adalah daerah atrium kiri. Kemudian sebagian besar ventrikel kiri, besar ventrikel kiri diperdarahi oleh arteri koronaris kiri. Kemudian sebagian ventrikel kanan, ini kita bisa lihat sebagian ventrikel kanan juga diperdarahi oleh left coronary artery. Kemudian septum interventrikular termasuk AV node. Ini septum interventrikular terutama AV node dapat perdarahan dari arteri koronaris kiri. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas untuk vena jantung. Nah, vena jantung itu dia vena itu kan pembuluh darah yang kembali ke jantung ya. Nah, ini kita lihat ini dari penampakan belakang ya, penampakan posterior. Kalau penampakan dari anterior itu ini ada vena-vena kecil kan vena-vena kecil itu dia nggak bergabung, yang kecil bergabung dengan yang besar, jadi semakin besar ya. Nah, jadi kan dia bergabung yang kecil sehingga menjadi vena besar. Ini disebutnya apa? Ini disebutnya great cardiac vein. Jadi ini vena koronaris yang besar ya. Nah, kemudian nanti ini coronaris sinus, ada ruangan, terus nanti dia akan masuk ke atrium kanan. Jadi untuk vena koroner ini dia langsung masuk ke atrium kanan. Sekarang kita akan membahas sistem konduksi jantung. Jadi kalau untuk sistem konduksi jantung ini kita akan membahas sistem kelistrikan jantung. Terdiri dari apa aja sih sistem kelistrikan jantung ini? Pertama terdiri dari SA node, sinoatrial node. Jadi sinoatrial ya, atrial itu kan atrium, ini atrium. Nah, kemudian ada AV node, atrioventricular node. Ini atrio, ini ventricular node. Jadi dia terletak antara atrium dan ventricle, atrioventricular node. Kemudian nanti ada HIS. Ini disebutnya HIS. HIS ini dia akan bercabang menjadi bandel cabang kanan dan cabang bandel kiri, LBB, left bundle branch. Kalau RBB, right bundle branch. Nah, kemudian nanti akan keluar juga nih serat-serat di sini. Ini serat-serat punya. Serat-serat punya dia akan bersaraf ke otot-otot miokardium ya. Ini bukan saraf ini teh. Karena dia berjalannya secara dari otot jantung dari miokardium. Jadi ini bukan saraf. Nah, untuk penghantaran impuls pada jantung ini
dia penjalarannya melalui otot, jadi bukan melalui syaraf. Kita lihat penjalarannya melalui otot ya, melalui otot jantung satu ke satu otot jantung lain. Kan kita tadi di pas awal di histologi kita bahas antar otot jantung itu, antar sel-selnya itu ada intercalated disc. Jadi itu disebut juga gap junction. Jadi itu penghantaran impuls dari satu sel ke sel lain. Jadi langsung dia melalui gap junction itu. Kemudian dia bergeraknya autoritmik. Jadi memang dia menghasilkan irama sendiri dari SA node, terus dia bersifat ritmik. Oke. Sekarang kita akan membahas sinoatrial atau SA node. SA node ini merupakan pacemaker atau pencetus sinyal. Dia merupakan pacemaker ya. Dan dia juga sebagai regulator. Berapa denyut yang bisa dihasilkan oleh SA node itu bisa 60 sampai 100 kali per menit. Nah, dia autoritmik, dia bisa membangkitkan arus sendiri. Kemudian nanti dia akan bercabang ke arah kiri. Ini ada cabang itu Bachmann bundle. Ini untuk penjalaran ke atrium kiri. Nah, untuk di atrium kanan sendiri, itu dia akan bercabang 3 ya. Ada yang posterior, ada yang middle, sama yang anterior internodal tract. Nanti ini akan bertemu di AV node. Untuk SA node ini, dia distimulasi oleh persarafan simpatis dari saraf otonom. Kalau dia stimulasi oleh simpatis, dia dan jantungnya akan meningkat. Kemudian ketika dia mendapatkan rangsangan syaraf parasimpatis, maka dia akan dihambat. Denyut jantung akan turun dan bisa turun sampai denyut basal. Denyut basal itu sekitar 60 ya, sekitar 60. Kemudian dari SA node ini dia mencetuskan impuls, nah nanti akan dihantarkan oleh sel-sel jantung ke atrium. Jadi nanti ketika dihantarkan ke atrium ini dia berkontraksi. Atriumnya berkontraksi, ini juga berkontraksi. Sehingga darah dari atrium akan masuk ke ventricle. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas atrioventricular node atau AV node. Ini AV node-nya atrioventricular node, ini yang berwarna kuning ini. Nah, normalnya AV node ini dia menerima dan mengikuti irama dari SA node. Nah, tapi ketika SA node rusak, AV node ini bisa menggantikan SA node sebagai pacemaker. Jadi dia bisa menjadi pacemaker ya ketika SA node mengalami gangguan. Tapi denyut yang dihasilkan oleh AV node ini hanya 40-60 kali per menit. Ini dia berkelasi di triangle of Cuff. Triangle itu kan segitiga ya. Ini triangle of Cuff. Jadi di sini. Kemudian di AV node ini dia akan terjadi perlambatan sinyal selama 0,09 detik karena gap junction di AV node ini lebih sedikit dibandingkan sel-sel lain. Jadi dia melambat. Kenapa dia mesti melambat di sini? Jadi agar kontraksi di atrium selesai, baru kemudian dia mengantarkan impuls ke ventricle. Jadi menunggu selesai dulu kontraksi di atrium. Nah, kalau misalnya dia mengalami gangguan SA node itu nanti kan SA node dia akan dihantarkan impulsnya sepanjang atrium. Nah, ketika misalnya di SA node ini rusak, maka tidak akan ada kontraksi atrium. Tidak akan ada kontraksi atrium, tapi langsung dari SA node dia ke bawah, maka akan ada kontraksi ventricle. Nah, darah dari atrium ke ventricle itu dia turunnya secara 80% itu darah turun dari atrium ke ventricle itu karena pengaruh gravitasi. Jadi peran dari kontraksi atrium itu ada 20%. Seperti itu ya. Sekarang kita akan membahas HIS, right branch bundle, kemudian left branch bundle. Kemudian ini kita lihat ya, ini AV node, dia ada di antara batas atrium dan ventricle. Kemudian nanti akan keluar HIS, ini HIS. HIS ini disebutnya juga atrioventricular bundle ya. HIS. Kemudian dia akan bercabang, right branch bundle sama left branch bundle. Nanti akan ada impuls di septum. Kemudian nanti akan ada Purkinje. Dia akan
mengantarkan impuls ke otot-otot jantung. Nah, kalau yang kanan ini dia akan mengantarkan impuls di daerah septum, interventricular septum, kemudian di otot papilaris, dan juga di dinding ventricle kanan. Dinding ventricle kanan ya. Kalau untuk yang left bundles, dia akan memberikan impuls ke septum juga, kemudian ke anterior dan posterior dari musculus papillaris. Di sini kan ada dua ya, anterior dan posterior musculus papillaris. Dan dia juga ke otot-otot jantung kiri. Nah, bila AV node ini rusak, pacemaker itu diambil alih oleh His dan syarat Purkinje. Tapi denyutnya lebih lemah lagi dibandingkan His, sekitar 20-40 kali per menit. Baiklah, sekarang kita akan membahas inervasi jantung. Nah, untuk inervasi jantung, jadi ada inervasi yang aferen. Aferen itu dia dari arah bawah ke atas, jadi dari organ dia ke atas, ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu bisa otak besar atau kecil, batang otak, maupun medula spinalis. Itu sistem saraf pusat ya. Nah, aferen itu dia bisa melalui dua jalur. Pertama dari nervus vagus. Ini dia dari sensoris yang ada di jantung, nanti dia dibawa oleh nervus vagus sampai ke medula oblongata. Atau bisa juga dari sensoris yang ada di jantung, dia dihantarkan melalui ganglion torakal, lalu dari ganglion torakal ini dia masuk ke medula spinalis, dari medula spinalis dia dihantarkan ke medula oblongata. Itu untuk aferennya ya, jadi dari bawah ke atas sensoriknya. Nah, kemudian untuk eferen itu dia lebih bersifat ke motorik ya. Untuk eferen dia ada dua macam. Ada yang parasimpatis, ada yang simpatis. Nah, baik baik simpatis maupun parasimpatis sama-sama berasal dari dari medula oblongata pada nucleus tractus solitarius. Jadi di medula oblongata ini ada NTS namanya ya, nucleus tractus solitarius di medula oblongata. Dia bisa dihantarkannya itu melalui nervus vagus. Nervus vagus ini adalah untuk persarafan parasimpatis. Dia dibawa ke jantung, dia kemudian memberikan respon ke SA node, bisa memberikan respon ke AV node, dia bisa memberikan respon ke otot-otot jantung. Nah, untuk parasimpatis ini, dia efeknya adalah menurunkan denyut jantung. Dia menurunkan denyut dengan SA node ini diperintahkan untuk menurunkan denyutnya agar nggak terlalu cepat. Kemudian juga dia menurunkan kontraktilitas otot-otot jantung. Dan dia juga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Nah, untuk parasimpatis ini dia berjalan melalui nervus vagus ya. Nah, sekarang kita membahas eferen untuk simpatis. Kalau untuk eferen untuk simpatis, dia dari medula oblongata ini, dari nucleus tractus solitarius ini, dia akan masuk ke interneuron, yang warna kuning ini ya. Nanti ada interneuron. Kemudian dari sini, dia akan turun ke bawah ke medula spinalis. Turun ke medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis ini, dia bisa ke T1, T2, T3 ya. Bisa ke nervus apa? Torakal. Masuk ke cervical, torakal ya. Kemudian nanti dia akan membentuk cardiac plexus. Ada cardiac plexus. Nah, kemudian nanti dia sama. Dia yang merah ini dia juga bisa mempersarafi SA node, dia mempersarafi AV node, dan dia juga akan mempersarafi otot-otot jantung. Apa efek dari simpatis? Dia akan meningkatkan denyut jantung. SA ini disuruh mencetuskan sinyal lebih cepat atau AV ya. Kemudian nanti kontraksi otot jantung jadi lebih kuat. Kemudian terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah yang ada di jantung. Setelah inervasi jantung, kita akan bahas lagi. Sekarang kita akan membahas fibroskeleton jantung. Apa sih sebenarnya definisi dari fibroskeleton jantung itu? Jadi fibro itu sebenarnya dia jaringan ikat.
fibrosa itu dia jaringan ikat padat, terdiri dari kolagen. Nah, fibroskeleton jantung ini dia memisahkan atrium dan ventricle. Ini fibroskeletonnya ya, fibroskeletonnya. Nah, untuk bagian bawahnya, ini ada bagian bawahnya. Ini anggap kita ngelihat dari atas ya, kita anggap lihat dari atas. Nah, di bagian bawahnya itu adalah ventricle, kemudian dari bagian atas dari fibroskeleton ini adalah atrium. Apa sih fungsinya fibroskeleton ini? Pertama, dia untuk perlekatan miokardium. Nanti kita akan lihat di gambar selanjutnya. Dia juga membentuk isolator listrik dengan memisahkan impuls yang dikonduksikan secara mienterik. Kalau mienterik itu dari otot ya, dari atrium ke ventricle, sehingga keduanya berkontraksi secara independen. Jadi, tadi dari SA node, dia akan mengantarkan impuls ke atrium, kemudian atrium berkontraksi. Nah, ini dia menjadi isolator nih, isolator. Jadinya terjadi delay impuls dari atrium ke ventricle, sehingga ketika atrium sudah selesai berkontraksi, baru dikirimkan impuls ke ventricle, baru kemudian ventricle berkontraksi. Nah, selain itu dia membentuk cincin fibrosa yang mengelilingi lubang untuk katup. Ini dia membentuk cincin fibrosa, ada 4 ya. Ini dia mitral, ini dia tricuspid, ini dia aortik, ini dia pulmonal. Kemudian ini juga jadi tempat menempelnya kuspid. Ini kuspid ini menempelnya dari fibroskeleton ini ya. Kemudian dia menjaga orifisium atrioventrikular dan katup semulinar tetap paten. Orifisium tuh mungkin bahasa kitanya tuh kayak bulatan bibir gitu ya. Ini orifisium disebutnya. Jadi agar mencegah distensi berlebihan. Jadi biar dia nggak terlalu melebar banget. Jadi ditahan sama fibroskeleton ini. Jadi kalau misalnya volume darah terlalu tinggi, takutnya dia terlalu melebar. Tapi tidak ya, dijaga sama fibroskeleton ini agar dia tidak distensi berlebihan. Oke. Nah, ini gambar untuk fungsi fibroskeleton sebagai tempat melekatnya otot-otot. Nah, dari fibroskeleton ini, dia jadi tempat melekatnya otot. Jadi nanti dia ke sini berinsersi. Itu nanti ini ada juga yang ke atas, membentuk otot-otot atrium. Untuk embriologi, pada masa embrio itu dia terdiri dari 3 lapisannya, ectoderm ini yang berwarna biru, kemudian mesoderm ini yang berwarna pink, kemudian endoderm ini yang berwarna kuning. Secara definisi sebenarnya ectoderm itu dianggap lapisan paling luar ya, lapisan paling luar. Kemudian mesoderm ini dia lapisan tengah, nanti dia akan masuk ke dalam sini, sehingga dia jadi di tengah. Kemudian endoderm menjadi lapisan paling dalam. Ini nanti dia akan terjadi invaginasi, masuk ke dalam sini. Jadi yang paling luar jadi ectoderm, kemudian ada mesoderm dan endoderm. Nah, kita lihat di minggu kelima, itu sudah mulai terbentuk calon jantung, sudah mulai ada heart tube-nya. Kemudian dia akan berkembang ya, nanti dia akan membentuk ruang-ruang jantung. Sekarang kita masuk fase embriologi pada masa kita akan membahas embriologi pada masa fetus. Ini di Langman kayaknya ya, saya ngambilnya dari Langman gitu kalau nggak salah. Nah, darah fetus dia tidak dioksigenasi di paru-paru fetus, tapi oksigenasinya di plasenta ibu. Nah, pada masa fetus ini terdapat foramen ovale. Foramen itu bisa kita sebut lubang ya. Ada foramen ovale yang terbuka yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Nah, ini jantung ini ada atrium kanan, terus di sebelahnya ini ada atrium kiri. Nah, ketika di dalam masa fetus, ini kebuka ini teh. Ini ada lubangnya, disebutnya foramen ovale. Foramen ovale. Jadi nanti ada lubang yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri, disebutnya foramen ovale. Nah, kemudian pada masa fetus itu juga terdapat ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta. Ini ada dia arteri atau ductus, dia menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Nah, kemudian untuk jantung janin dia akan berdetak pada usia 10 minggu.
kita akan bahas bagaimana sirkulasi di dalam janin. Nah, untuk sirkulasi di dalam janin, ini kita bisa lihat ini adalah plasenta. Sebentar, saya tunjuk. Ini plasenta. Plasenta ini yang merah ini disebutnya vena umbilical. Ini vena umbilical yang merah. Kemudian yang berwarna ungu ini disebutnya arteri umbilicalis. Nah, vena umbilical ini dia menghubungkan plasenta dengan janinnya melalui pusatnya, udel. Nah, kemudian vena umbilical ini dia akan bercabang. Nanti dia akan ada yang masuk ke jantung. Nah, dari sini aja ya. Masuk ke paru-paru. Jadi dari vena umbilical ini nanti akan ada yang masuk ke paru-paru, ini disebutnya sinus porta. Sinus porta. Terus yang kemudian yang bercabang ke sini, ini disebutnya ductus venosus. Ini sinus porta, ini ductus venosus. Ductus venosus ya. Nah, ini kan darah yang dari vena umbilical ini dia kaya akan oksigen. Lihat di sini yang merah itu dia kaya oksigen. Kalau yang ungu sama yang biru tua dia campuran darah yang kaya oksigen dengan yang rendah oksigen. Kemudian yang biru muda itu adalah darah yang kadar oksigennya sangat rendah sekali. Atau deoxygenated, darahnya itu deoxygenated. Sangat rendah kadar oksigen. Nah, kemudian nanti darah yang kaya oksigen dari ductus venosus ini dia akan bergabung dengan darah yang tidak ada oksigen atau sangat rendah oksigen. Sehingga jadilah dia darah yang bercampur antara darah yang kaya oksigen dan rendah oksigen. Campur dia jadi darah campuran, masuk dia ke jantung kanan. Nah, di jantung kanan ini dia ada yang ke atrium kanan. Kemudian ada juga yang ke ventrikel kanan. Kalau pada jantung, ini jantungnya itu, ventrikelnya itu bekerjanya itu secara simultan, berbarengan. Tidak secara seri ya, seperti orang dewasa. Nah, kemudian darah campuran ini keluar, ada yang diantarkan ke bagian atas, ada yang diantarkan ke seluruh tubuh. Diantarkan ke seluruh tubuh ya. Nanti yang dari seluruh tubuh itu, yang ke seluruh tubuh itu ada yang masuk ke arteri umbilical. Tapi ada juga yang ke sel-sel tubuh, kemudian sel-sel tubuh itu akan balik lagi ke atrium kanan. Jadi, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas embriologi masa neonatus. Kalau dia neonatus berarti dia sudah lahir ya. Sudah lahir. Nah, setelah lahir ketika vena umbilical, kemudian foramen ovale, ductus arteriosus sama ductus venosus akan berkontriksi atau kolaps. Jadi kalau vena umbilical ini apa nih kita nyebutnya? Tali pusat ya. Tali pusat ini dia akan kolaps. Kemudian foramen ovale ini adalah lubang yang menghubungkan atrium kanan atrium kiri ini juga akan kontriksi. Ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta ini juga akan kolaps. Ductus venosus juga akan kolaps. Nah, jadinya ketika itu kolaps, maka tidak akan terjadi lagi percampuran darah yang tinggi oksigen dengan darah yang rendah oksigen. Tapi kalau ini tidak kolaps, terutama foramen ovale sama ductus arteriosus, kalau ini tidak kolaps, bisa terjadi kelainan jantung bawaan. Bisa paten ductus arteriosus sama paten foramen ovale. Nah, foramen ovale ini ketika dia sudah kontriksi, maka dia menjadi fossa ovalis. Jadi ketutup tuh, jadi nggak ada lagi lubang antara atrium kanan dan atrium kiri. Dia tertutup membran. Jadi yang disebutnya fossa ovalis. Kemudian ductus arteriosus ini ketika dia kolaps, dia menjadi jaringan ikat. Disebutnya ligamentum arteriosus. Nah, ketika setelah lahir, paru-paru bayi itu akan mengembang. Kemudian darah dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri akan dioksigenasi di paru-paru. Kemudian yang tadinya ketika di masa fetus mereka bekerja secara paralel, nanti mereka akan bekerja secara seri. Nanti kita akan bahas di fisiologi insya Allah. Nah, sekarang kita membahas perubahan anatomi jantung dalam kehamilan, persalinan, dan nifas.
Ketika seseorang hamil, diafragmanya itu akan naik, terutama trimester ketiga ya. Perutnya akan membesar, akan terjadi tekanan atau dorongan terhadap diafragma sehingga diafragmanya naik. Apa akibatnya ketika diafragmanya naik? Jantung jadi tertekan ke atas dan ke samping, jadi kesannya kardiomegali. Ini kita lihat yang warna biru. Yang warna biru ini adalah pada wanita normal, yang warna hitam ini adalah pada ibu hamil. Nah, karena terjadi dorongan dari diafragma, jantung yang tadinya dia memanjang seperti ini, dia jadi terkesan lebih membulat, jadi lebih besar kesannya ya. Nah, kemudian ketika hamil itu suara jantung ketiga itu lebih keras dan lebih mudah didengar. Sementara pada orang normal, suara ketiga itu kadang nggak kedengaran ya. Pada 90% wanita hamil bisa terjadi murmur sistolik. Murmur sistolik ini bisa cepat hilang setelah persalinan. Terjadi juga murmur diastolik yang halus pada 20% wanita hamil. Jadi kalau untuk murmur diastolik nggak umum ya, jarang-jarang terjadinya. Nah, untuk referensi dari kuliah ini, adik-adik bisa lihat dari William Obstetric. Kemudian, untuk anatominya, nanti adik-adik terutama bisa lihat di Moore. Kemudian, untuk histologinya bisa dilihat di Junqueira ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.